Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ari Muhardono selaku dosen pengajar, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kajian kami dengan judul Supply Chain Management System atau disingkat SCMS. Topik ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana perusahaan dituntut untuk bergerak cepat, efisien, dan saling terhubung. Kami berharap melalui pemaparan ini, kita semua bisa memahami bagaimana sistem manajemen rantai pasok dapat memberikan dampak besar terhadap kinerja perusahaan. Seperti yang kita tahu, dunia bisnis saat ini bergerak dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Globalisasi dan digitalisasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing dalam skala lokal, tetapi juga harus siap menghadapi tantangan pasar global. Disinilah pentingnya peran rantai pasok. Supply Chain Management System atau SCMS adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan seluruh aliran, baik itu barang, informasi, maupun keuangan, dari tahap paling awal yaitu pemasok hingga produk sampai ke tangan konsumen. SCMS juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan koordinasi antar divisi secara real time. Artinya, setiap bagian dalam perusahaan bisa saling berbagi data dan informasi secara langsung, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan sistem ini, efisiensi biaya bisa ditingkatkan dan kualitas layanan kepada pelanggan juga menjadi lebih baik. Supply Chain Management System bukan hanya tren lokal, tapi juga sudah menjadi kebutuhan global. Menurut laporan statistik tahun 2024, nilai pasar global untuk SCMS diperkirakan akan meningkat dari sekitar 20,24 miliar dolar di tahun 2023 menjadi hampir 30 miliar dolar di tahun 2027. Pertumbuhan sebesar lebih dari 10% per tahun ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan, baik dari skala kecil, menengah, hingga besar, yang mulai mengadopsi sistem ini. Kenapa? Karena SCMS terbukti membantu mereka menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, lebih efisien dalam mengelola biaya, dan lebih unggul dalam melayani konsumen. Namun, realitanya di Indonesia kita masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam rantai pasok. Data menunjukkan bahwa sekitar 30% dari biaya logistik nasional berasal dari inefisiensi. Ini angka yang cukup besar dan tentu sangat mempengaruhi daya saing nasional. Kendala-kendala seperti keterlambatan distribusi, overstocking, dan stok berlebihan, kekosongan stok, serta kurangnya visibilitas atau keterbukaan informasi aliran barang adalah masalah yang sering terjadi. Ditambah lagi, koordinasi antara pemasok, distributor, dan retailer seringkali tidak sinkron. Untuk itu, implementasi SCMS sangat dibutuhkan. Terlebih di era industri 4.0, di mana integrasi teknologi menjadi kunci utama untuk mendorong efisiensi dan inovasi. SCMS bukan bekerja sendiri, tetapi diperkuat oleh teknologi-teknologi canggih. Salah satunya adalah Internet of Things atau IoT, di mana sensor bisa digunakan untuk melacak pergerakan barang secara real time, mulai dari gudang hingga ke tangan pelanggan. Kemudian ada Artificial Intelligence atau AI, yang bisa membantu perusahaan memprediksi pola permintaan berdasarkan data histori dan tren pasar. Dan terakhir, ada Big Data Analysis, yang memungkinkan perusahaan mengelola data dalam jumlah besar atau mengambil keputusan yang lebih strategis dan berbasis data. Teknologi-teknologi ini saling mendukung, dan bila diintegrasikan dalam SCMS,
maka perusahaan bisa menjadi lebih lincah, responsif, dan efisien. 1. Perkenalkan, saya Denny Septiawan dan saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan beberapa masalah utama yang ingin kami kaji lebih dalam. Pertama, kami ingin mengevaluasi sejauh mana SCMS telah diterapkan dalam operasional perusahaan. Artinya, apakah sistem ini benar-benar digunakan secara optimal atau hanya sebagai formalitas. Kemudian kami juga ingin melihat bagaimana dampaknya terhadap efisiensi proses bisnis. Apakah dengan adanya SCMS, proses produksi, distribusi, dan pengelolaan logistik menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu, kami merencanakan strategi optimalisasi SCMS yang bisa membantu perusahaan lebih kompetitif dan tentu saja kami juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pendukungnya. Khususnya dalam konteks di Indonesia, hal ini penting agar implementasi bisa lebih tepat sasaran. Berdasarkan rumusan masalah tadi, kami memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah berdasarkan rumusan masalah tadi, kami memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah mengevaluasi bagaimana SCMS mampu mendukung efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Ini menyangkut seberapa besar kontribusi sistem terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tujuan berikutnya adalah menganalisis implementasi SCMS di perusahaan. Apakah berjalan sesuai harapan atau masih ada tantangan teknis dan non-teknis. Kami juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan maupun peluang. Karena dengan memahami hambatan dan potensi, kita bisa membuat strategi yang jauh lebih tepat. Dan terakhir, kami ingin merumuskan solusi berbasis data dan teknologi yang bisa meningkatkan adaptabilitas perusahaan, terutama di era digital saat ini. Pada manfaat dari penelitian ini kami bagi menjadi dua bagian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan di bidang manajemen operasional dan sistem informasi. Kami juga berharap bisa memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana SCMS berperan penting dalam efisiensi rantai pasok. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengimplementasikan SCMS. Dengan mengetahui strategi yang tepat dan tantangan yang mudah dihadapi, perusahaan bisa lebih siap dan terarah dalam menggunakan sistem ini. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan supply chain management system? SCMS adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh aliran barang, informasi, dan keuangan. Prosesnya dimulai dari pengadaan bahan baku, lalu masuk ke tahap produksi, hingga akhirnya barang dikirim ke konsumen. SCMS tidak hanya fokus pada satu departemen saja, tetapi mencakup seluruh bagian yang terlibat dalam rantai pasok. Dengan sistem ini, perusahaan bisa melakukan perencanaan, pemantauan, pelaksanaan, dan pengendalian proses rantai pasok secara efisien dan akurat. SCMS memiliki beberapa komponen utama yang saling terhubung. Komponen pertama adalah perencanaan atau planning. Di sini perusahaan memprediksi permintaan pasar, menyusun jadwal produksi, dan mengatur jadwal pengadaan. Kemudian ada sourcing atau pengadaan yang berkaitan dengan pemilihan pemasok, pengelolaan kontrak, dan evaluasi kinerja pemasok. Ini sangat penting bagi perusahaan bisa mendapatkan bahan baku yang tepat dari mitra yang terpercaya. Selanjutnya adalah manufacturing atau produksi, di mana proses produksi dilakukan secara efisien dan sesuai standar mutu. Setelah itu ada delivery atau distribusi, yaitu proses penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman produk ke konsumen. Setiap komponen ini sangat penting dan harus saling terintegrasi agar rantai pasok berjalan dengan lancar. Kenalkan, nama saya Ahmad Askan Paduli. Saya akan melanjutkan dari teman saya, Denny Septiawan. Fungsi dan manfaat SCMS. SCMS memiliki banyak fungsi dan manfaat yang sangat membantu operasional perusahaan. Salah satunya adalah koordinasi antara unit. Sistem ini memungkinkan kerjasama yang baik antara berbagai bagian, mulai dari produksi, gudang, logistik, hingga keuangan. Dengan begitu, miskomunikasi yang selama ini sering terjadi bisa dikurangi. Manfaat berikutnya adalah mengambil keputusan berbasis data.
karena SCMS mengumpulkan dan menganalisis data secara real time. Manajer bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat, seperti hal mengatur kapasitas produksi atau mengantisipasi resiko dalam distribusi. SCMS juga mendukung peningkatan efisien operasional. Proses yang sebelumnya manual bisa otomatisasi seperti dalam perencanaan dan pengiriman. Ini tentu menghemat waktu dan biaya. Terakhir, SCMS meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan pengiriman yang lebih cepat dan akurat. Pelanggan akan merasa puas dan cenderung loyal terhadap produk atau jasa yang ditawar. Cara kerja SCMS. Cara kerja SCMS sebenarnya cukup sistematis. Sistem ini menghubungkan berbagai aktivitas dalam rantai pasok, mulai dari perencanaan, kebutuhan, pegadaian, bahan, produksi, hingga layanan pelanggan. Kelebihan utama dari SCMS adalah kemampuan untuk mengolah data secara real time antara departemen. Dengan begitu, setiap bagian bisa mengetahui kondisi terkini. Di bagian lain, misalnya bagian produksi bisa melihat langsung stok bahan baku di gudang, atau bagian penjualan bisa memantau status pengiriman barang. Semua data ini kemudian digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien. Selain itu, dengan pemanfaatan yang menyeluruh, masalah bisa cepat terdeteksi dan ditangani sebelum terdampak lebih besar. Selanjutnya, kelebihan SCMS. SCMS memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama, sistem ini mampu mengotomatiskan banyak proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Otomatisasi ini sangat menghemat waktu dan juga biaya. Kedua, SCMS meningkatkan transparansi dan visibilitas. Perusahaan bisa memantau aktivitas secara real time, mulai dari pemesanan, bahan baku, hingga pengiriman barang. Ini sangat penting untuk mencegah keterlambatan dan memperbaiki koordinasi. Yang ketiga, SCMS juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, karena semua keputusan didasarkan pada data yang akurat dan terkini. Terakhir, dengan proses yang lebih cepat dan layanan yang lebih baik, kepuasan pelanggan juga meningkatkan. Hal ini tertentu berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dan citra perusahaan secara keseluruhan. Studi kasus implementasi SCMS. Untuk memberikan gambaran nyata, kami menyajikan dua contoh studi kasus implementasi SCMS. Yang pertama adalah PT XYZ, sebuah perusahaan elektronik. Setelah penerapan SCMS, mereka berhasil mengurangi waktu pengiriman sebesar 35%, menurunkan biaya investasi hingga 20%, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh kedua adalah Unilever Indonesia. Perusahaan ini menggunakan SCMS untuk mengatur perencanaan permintaan, distribusi, dan manajemen hubungan dengan pemasok. Hasilnya, mereka mampu meningkatkan efisien distribusi dan memastikan produk tersedia dengan baik di pasar. Dua contoh ini menunjukkan bahwa SCMS benar-benar mampu meningkatkan efisien dan daya saing perusahaan jika diimplementasikan dengan benar. SCMS, walaupun banyak manfaatnya, SCMS juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah biaya implementasi awal yang cukup tinggi. Perusahaan harus berinvestasi pada perangkat lunak, perangkat keras, serta pelatihan karyawan. Selain itu, SCMS membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, artinya operator dan analisis menjalankan sistem ini harus paham baik dari sisi teknis maupun manajerial. Jadi perusahaan harus menyediakan pelatihan dan waktu adaptasi. Komplemensitas sistem juga menjadi tantangan terutama di perusahaan besar dengan banyak divisi dan sistem yang berbeda. Integrasi antara bagian bisa menjadi sangat rumit. Dan terakhir, karena sangat bergantung pada teknologi, gangguan sistem atau serangan siber bisa berdampak besar
terhadap kelancaran rantai pasok. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa supply chain management system bukan hanya sebagai sistem, tetapi merupakan fondasi penting dalam manajemen operasional modern. Dengan SCMS, perusahaan bisa lebih efisien, responsif, dan unggul dalam bersaing. Tentu saja, implementasi SCMS membutuhkan kesiapan dari berbagai sisi, baik teknologi, SDM, maupun strategi. Tapi, jika dilakukan dengan tepat, hasilnya sangat signifikan. Kami mengakhiri presentasi ini dengan sebuah kutipan dari festivalis yang menggambarkan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Doa kami panjatkan kepada Tuhan yang tak punya agama. Doa kami kirimkan kepada moyang yang tak pernah kenal agama. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ari Muhardono selaku dosen pengajar dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.